Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana pola-pola kita dalam memaknai sebuah permasalahan kesehatan. Dalam mendefinisikan permasalahan kesehatan, kita kan sebenarnya memaknai, oh ini artinya begini, ini artinya begini, artinya begini. Nah, saat kita memaknai sebenarnya ada pola-pola tertentu. Nah, bagaimana sih polanya? Nah, sebelumnya kita memahami dulu bahwa manusia ini kan lahir belakangan. Sudah terlebih dahulu ada alam semesta, lalu kita lahir belakangan. Nah, sebelum kita lahir, artinya di alam semesta ini itu sudah ada struktur pola-pola pemaknaan. Cuman bagaimana itu akan lahir makna saat kita lahir, saat kita muncul belakangan, lah kita memaknai. Lah kita memaknai juga menggunakan sistem makna yang ada dalam diri kita. Nah, jadi sebenarnya strukturnya sudah ada di alam semesta, cuman makna itu belum ada. Tatkala kita lahir, lalu kita memaknai. Nah, kita memaknai itu mencerap apa yang ada di alam semesta, dan kita memaknai itu juga menggunakan sebuah sistem pemaknaan yang ada di dalam common sense, ada di dalam bawaan ideal kita lahir. Oh, kalau strukturnya begini, polanya begini, maka maknanya begini. Kalau strukturnya begini, polanya begini, maka maknanya adalah B. Kalau strukturnya begini, polanya begini, maknanya adalah C, seperti itu. Jadi, makna itu lahir antara perpaduan antara objektif dan subjektif kita. Di subjektif kita ada sistem makna, di objektif di sana sudah ada struktur pembentuk makna tersebut. Lalu klop antara subjektif dan objektif, lahirlah makna tersebut. Nah, lalu kita sebagai manusia melakukan generalisasi. Yang namanya manusia, kita menganggap bahwa sistem makna dalam diriku dan diri orang lain itu harusnya sama. Kita sesama manusia seharusnya membawa sistem makna yang sama, sehingga kalau kita memaknai sesuatu harusnya objektif. Maka makna ini juga ada di dalam diri saya, maka Anda sebagai manusia harusnya memiliki sistem pemaknaan yang sama dan makna yang sama, persepsi yang sama. Maka kita melakukan generalisir bahwa semua manusia harusnya memaknai sesuatu ini dengan objektif. Nah, ini sebenarnya kan generalisasi. Mengeneralisasi bahwa semua manusia harusnya lahir dengan sistem ideal bawaan sistem makna yang sama. Kalau ada orang lahir kok memaknai sesuatu yang beda, padahal ini tolak ukurnya adalah objektif, harusnya semua orang dari muda sampai tua memaknai ini dengan makna yang sama, maka itu dianggapnya abnormal, seperti itu. Nah, jadi lahirnya makna itu ceritanya seperti itu, mekanismenya seperti itu, kronologisnya seperti itu. Maka lahirlah sebuah sistem makna dan pemaknaan yang bisa kita anggap objektif dengan generalisasi seperti itu. Nah, ini juga sama. Saat kita memaknai permasalahan kesehatan, ini sebenarnya menggunakan pola yang sama. Kita menggunakan sistem makna yang sama dalam diri kita, lalu kita memaknai ini dengan menggunakan pola-pola yang sama apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, apa yang sudah kita ketahui dari perjalanan hidup kita. Nah, karena kita melihat sesuatu pola yang sama, maka kita maknai itu dengan makna yang sama. Contohnya seperti ini, Mas. Ya, kita melihat adanya persamaan dan perbedaan. Misalkan sebelum kita memaknai permasalahan kesehatan, kita melihat sesuatu yang sama atau yang beda. Misalkan ada seorang yang keluar dari gedung yang sama pada jam yang sama. Lalu kita memaknai, oh ini pasti ada kepentingan yang sama karena keluarnya sama pada jam yang sama. Entah itu kepentingannya mungkin mau beli sesuatu di luar, mau menuju ke tempat sesuatu yang ada di luar, atau memang itu adalah jam istirahat dari sebuah kantor yang sama jam istirahatnya. Lalu misalkan jam 12 keluar, jam 1 masuk lagi. Ada beberapa karyawan yang seperti itu. Lalu kita memaknai, ini ada persamaan. Semua keluar pada jam 12 dan masuk pada jam 1. Oh, maka mungkin bisa saja itu ada sebuah aturan perusahaan yang memang diberlakukan pada semua karyawan, sehingga semua karyawan jam 12 itu keluar, lalu mereka masuk lagi. Oh, masuk lagi mungkin adalah itu sebuah aturan yang sama juga yang diberlakukan kepada semua orang, bahwa jam 1 itu memang waktu untuk bekerja kembali. Nah, kita melakukan pemaknaan seperti itu. Nah, saat kita sudah merekamnya, lalu kita memberikan pemaknaan dengan adanya pola-pola seperti itu, saat kita melihat adanya permasalahan kesehatan, kita melihat adanya persamaan dan perbedaan, maka kita langsung memaknai seperti itu. Misalkan ada orang yang mengalami diare pada jam yang sama. Ada yang jam yang sama, dan itu lokasinya, areanya, penduduknya juga sama, yaitu di desa X, RT RW X, seperti itu. Nah, otomatis kita langsung otaknya itu berpikir ada apa nih di balik ini? Mengapa sih ada suatu daerah
di situ domisili sama, penderita pada jam yang sama mengalami gejala yang sama. Nah, kita langsung berpikir, oh ini jangan-jangan ada sesuatu perlakuan yang memang perlakuan yang sama yang dialami, yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Apakah orang-orang tersebut habis makan sesuatu yang sama? Apakah orang-orang tersebut mengalami stresor yang sama? Apakah orang-orang tersebut mengalami perlakuan dari alam semesta yang sama? Apakah orang tersebut memiliki perilaku yang sama yang habis dilakukan oleh mereka semuanya dalam waktu yang relatif bersamaan? Kita berpikir seperti itu. Jadi apa yang sudah kita ketahui dari pengalaman hidup kita, dari pengalaman hidup orang lain juga yang kita pelajari, misalkan kita mengetahui teori-teori, konsep-konsep dari orang lain, lalu kita terapkan kepada permasalahan kesehatan yang ada. Kita terapkan pada masalah-masalah dalam hidup kita di tahap kehidupan kita selanjutnya. Jadi karena kita mengetahui sebuah pola, kita terapkan. Ini juga generalisasi, ya kan? Kita anggap kalau sesuatu muncul bersamaan, maka akan memiliki penyebab yang sama, akan memiliki kronologis yang sama, akan memiliki agen yang sama, ideologi yang sama, predisposisi yang sama, dan sebagainya. Pola pikir kita selalu seperti itu, Mas. Nah, pertanyaannya lah, pengalaman kehidupan kita kan masing-masing beda-beda. Ya, maka semakin banyak pengalaman hidup yang kita alami, semakin banyak pola-pola, struktur-struktur pembentuk makna yang kita serap, otomatis kita memiliki banyak stok banyak stok pola-pola sistematika bagaimana makna itu terbentuk. Nah, otomatis kita akan kaya akan berbagai kemungkinan dalam memaknai sesuatu. Saat memandang sebuah permasalahan, oh ini polanya kayak sama yang dulu nih, saya pernah mengalami kejadian yang sama, saya pernah melihat kejadian yang sama. Mungkin ini pemaknaan ini beda dengan orang yang pengalamannya lebih sedikit dari kita. Maka lebih banyak pengalaman, lebih banyak teori, kita memiliki banyak konsep tentang sebuah makna. Kita memiliki banyak alternatif saat kita mau memaknai permasalahan kesehatan. Nah, seperti itu. Misalkan ini tadi baru ngobrol tentang persamaan dan perbedaan. Lalu kita juga memiliki pola-pola yang lain. Misalkan yang kedua adalah kita melihat sebuah hukum sebab akibat atau kausalitas. Kalau ada penyebab ini, nanti akibatnya ini. Ya, kalau misalkan dulu saya sering mencontohkan yang namanya manusia itu punya naluri berpikir tentang kausalitas, tentang sebab akibat. Kalau kita sedang diem seperti ini terus tiba-tiba ada bola menggelundung, lalu kita otomatis refleks akan menengok ke arah asal atau sumber arah dari bola itu menggelinding. Siapa sih yang melempar, ya kan? Ada bola menggelinding pasti ada penyebabnya. Kita langsung berpikir seperti itu. Ada hukum sebab akibat. Nggak mungkin bola itu menggelinding tanpa sebab, seperti itu loh. Nah, itu langsung kita pegang sebagai prinsip. Dimana kalau hewan itu nggak mungkin berpikir seperti ini, tapi manusia dibekali pemikiran seperti itu, melakukan transendental ke arah flashback ke belakang. Ini pasti ada penyebabnya nih, bola menggelundung, entah itu ditendang seseorang kayak, entah itu karena hukum gravitasi kayak, entah itu karena ketiup angin kayak, dan sebagainya. Nah, hukum alam seperti ini menjadikan sebuah pattern atau pola yang menciptakan makna tertentu bahwa sesuatu terjadi itu karena ada penyebabnya. Maknanya seperti itu kan. Nah, ini kita gunakan, kita generalisasi kepada hal-hal lain yang akan kita jumpai di kehidupan yang lain. Misalkan kita menjumpai permasalahan kesehatan, kita langsung berpikir nih, ini apa sih penyebabnya dari masalah yang lahir seperti ini. Nah, kita langsung berpikir kausalitas, ini sebabnya apa ya, kok ada masalah seperti ini. Kita nggak berpikir tidak hanya melihat masalahnya saja, tapi kita melihat penyebabnya itu apa. Apakah ini penyebabnya dari faktor eksternal, apakah dari faktor internal, apakah apa gitu. Kita melihat sebuah permasalahan kesehatan tidak hanya berhenti di masalah kesehatannya itu apa, tetapi kita berpikir ini penyebabnya apa, kenapa ada masalah seperti ini. Penyebabnya apakah itu agen, apakah itu perilakunya dia sendiri, apakah itu dari lingkungan atau apa. Nah, ya jadi kita menggunakan pola yang sama. Lagi-lagi pengalaman kita akan menentukan nanti bagaimana kita memaknai. Kita misalkan mengalami berbagai masalah, kita melihat hukum kausalitas, hukum sebab akibat yang banyak, kita bervariatif, maka itu akan menjadi modal pengetahuan kita dalam memaknai sesuatu. Jadi kekayaan ilmu pengetahuan kita tentang hukum kausalitas ini juga kita gunakan dalam kita memaknai sesuatu. Nah, lagi-lagi kalau beda pengalaman, otomatis nanti akan beda bagaimana cara kita memaknai. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Nah, saat kita mengetahui sebuah kronologi sebuah peristiwa, misalkan ya, kita mengetahui sebuah permasalahan, oh, masalah ini terjadinya nggak muncul begitu saja, tetapi ada step-stepnya, ada perjalanannya, ada kronologisnya, ada ceritanya. Nggak mungkin sebuah peristiwa muncul begitu saja tanpa adanya runtutan peristiwa. Karena ini pola pikir materialisme, kebendaan, bahwa benda itu abadi. Maka benda itu tidak akan muncul begitu saja menjadi sebuah peristiwa, tetapi benda itu ada ceritanya, ada kisahnya. Misalkan sebuah tanggul jebol. Sebuah tanggul jebol itu pasti ada kronologisnya. Ya. Kenapa ini kok tanggulnya jebol? Emangnya gimana nih? Apakah tanggul ini tidak dirawat? Usianya berapa sih? Bahannya apa sih? Kok kenapa sih tanggul ini bisa jebol? Apakah debit airnya terlalu besar, kekuatannya terlalu besar, tidak seperti biasanya? Nah, ini pola pikir kita ini digunakan saat kita menganalisis permasalahan kesehatan. Saat kita mendefinisikan permasalahan kesehatan, langsung kita berpikir kronologisnya. Kenapa sih ini sebuah cancer kok sudah metastase kok meninggal? Nah, ini kronologisnya gimana? Ini langsung kita berpikir, oh, seharusnya ada peristiwa-peristiwa sebelum stadium 4 yang sudah metastase seperti ini. Lah, kenapa sih waktu stadium 1, 2, 3 kok tidak terdeteksi? Masa sih tidak ada tanda gejalanya? Harusnya ada tanda gejalanya dong. Masa sih sebuah penyakit langsung stadium 4, langsung metastase? Apakah dulu penderita ini tidak mengenali adanya benjolan-benjolan, sesuatu yang tidak wajar dalam tubuhnya? Apakah tidak ada tanda-tanda yang lain? Apakah misalkan tidak ada anemianya? Apakah tidak ada tanda-tanda nyeri dan sebagainya? Ya kan? Seharusnya ada. Nah, kita mengeneralisir, kita memaksakan harus ada. Karena kita sudah mengalami kejadian-kejadian banyak di alam semesta ini yang memang semuanya terjadi ada kronologisnya. Jadi kita menerapkan pola-pola ini, struktur pembentuk makna ini pada peristiwa-peristiwa yang kita alami berikutnya, khususnya dalam, kalau pembahasan ini adalah masalah kesehatan yang kita temui. Itu ya, kronologis. Yang berikutnya, pola-pola pemaknaan seperti apa? Yaitu bagaimana kita membandingkan sesuatu. Kita ngomong ini baik buruk karena ada pembandingnya. Kita ngomong ini tinggi karena ada sesuatu yang pendek. Kita ngomong ini sesuatu yang besar karena ada pembandingnya sesuatu yang lebih kecil. Jadi makna itu timbul juga karena relativitas dari apa pembandingnya, seperti itu. Nah, sama nih dalam menganalisis permasalahan kesehatan. Kita anggap serius masalah kesehatan ini, kita anggap serius karena ada pembandingnya. Ya, misalkan kalau dulu kematian ibu mungkin banyak, sehingga kita nggak heran kalau misalkan ada kematian ibu satu dalam satu kecamatan, misalkan seperti itu. Dan itu dianggapnya wajar karena kematian ibu banyak. Nah, jadi karena ada pembandingnya, lagi-lagi itu relatif. Tapi detik ini satu kematian saja di kabupaten itu sudah gempar. Nah, itu. Dulu misalkan ada campak, ya kan, ada kasus campak 10 dalam satu desa, yo biasa aja, kita nggak mempermasalahkan. Tapi sekarang karena kesadaran kita juga sudah naik, karena pelayanan kesehatan juga kualitasnya sudah membaik, ya, dan bagaimana kita mendeteksi, kita tata laksana terhadap sebuah penyakit kita, pelayanannya juga sudah baik, maka satu kasus campak saja dalam satu RT, kita sudah memperhatikan itu, kita sudah menganggapnya sebuah permasalahan yang serius. Nah, ini kan tentunya pemaknaan bagaimana sih ini serius atau tidak, penting atau tidak, dampaknya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, implikasinya seperti apa. Ini makna-makna seperti ini selalu berubah juga. Yang namanya makna dalam teori konstruktivisme itu selalu terkonstruk dari zaman ke zaman, dari pengalaman ke pengalaman, dari waktu ke waktu, bisa berubah maknanya. Bahkan sebuah value atau nilai juga bisa mengalami transvaluasi, ya kan? Yang tadinya dulu dianggap begini, sekarang dianggap begini. Yang dulunya dianggap begini, sekarang dianggap begini. Bisa berubah, bisa mengalami perubahan nilai, ya, seperti itu. Nah, sama nih dalam menganalisis sebuah permasalahan kesehatan, kita selalu memiliki pembanding, kita selalu dalam relativitas makna ini, kita selalu mengaitkan dengan yang lain. Apakah masalah ini dianggap serius atau tidak, ada tolak ukurnya. Lah, tolak ukurnya ini mengalami perubahan-perubahan, sehingga maknanya itu juga mengalami perubahan-perubahan. Jadi lagi-lagi saat kita memaknai permasalahan kesehatan, ini mau serius atau tidak, ini dianggap masalah kesehatan atau bukan, selalu ada pembandingnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, pembandingnya apa? Ini akan sangat menentukan maknanya seperti apa. Ya, jadi saat sebuah permasalahan muncul,
kita mau menganggapnya itu sebuah masalah besar atau kecil, ini sebenarnya tergantung pembandingnya apa. Itu. Nah, pola-pola ini juga kita selalu menggunakannya, ya kan, dalam mengenali permasalahan dan juga dari apa yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. Itu. Nah, pada intinya bagaimana kita memaknai sebuah permasalahan kesehatan itu memang menggunakan pola-pola apa yang sudah ada, apa yang sudah kita alami, kita pelajari selama hidup ini, baik pengalaman diri kita sendiri maupun orang lain. Pola-pola pengenalan sebuah permasalahan, memaknai sesuatu itu selalu kita gunakan dalam saat kita melakukan pendefinisian permasalahan kesehatan. Jadi kalau misalkan ada pola-pola lain, ada sebuah struktur pattern lain dalam pemaknaan yang belum saya sebutkan tadi, silakan juga Anda gunakan itu untuk memaknai permasalahan kesehatan. Misalkan ada sebuah permasalahan, ada ledakan kasus, ya kan? Ada ledakan kasus demam berdarah misalkan. Penderitanya A, B, C dan sebagainya. Nama-nama penderitanya kok tiba-tiba membentuk sebuah pola tertentu, pemaknaan tertentu. Misalkan, loh, kok dari nama-nama penderita ini ada sebuah pola ya, yaitu misalkan penderitanya kok urut abjad namanya seperti itu. Misalkan A, Alif, B, Bambang, C, Chandra, D misalkan Dani, seperti itu. Loh, kok nama-nama penderitanya kok urut abjad ya? Apakah ini akan membentuk sebuah apakah ini bermakna terhadap epidemiologi dan sebagainya? Silahkan Anda kalau mau memaknai apapun pattern ataupun pola yang selama ini Anda ketahui, silahkan digunakan untuk memaknai dalam permasalahan kesehatan. Entah ini maknanya nanti akan dipakai atau tidak dalam solusinya dan sebagainya, itu urusan nanti, Mas. Oke, jadi dalam memaknai silakan gunakan pattern-pattern pola-pola yang Anda ketahui. Kalau misalkan tadi kok namanya urut abjad ya, terus apakah ini bermakna atau tidak? Nanti dulu Anda menemukan sebuah makna. Anda kan tahu urutan abjad A, B, C, D sampai Z. Loh, kok ini penderitanya namanya urut abjad ya? Kok sama ya polanya? Silahkan Anda maknai terlebih dahulu itu. Jadi dalam pemaknaan ini bebas menggunakan pola apa yang Anda ketahui, menggunakan struktur apa yang Anda ketahui, silahkan dimaknai terlebih dahulu. Semakin kaya Anda membuat pemaknaan, semakin bagus. Karena nanti tahap berikutnya akan kita screening nih, apa sih yang kira-kira akan bermakna secara solutifnya, apa sih nanti dampak kepada masyarakatnya besar atau kecilnya terhadap kematian atau kesakitan dan sebagainya. Kita nanti akan screening. Tapi dalam pendefinisian permasalahan kesehatan, silakan gunakan sistem makna sebanyak mungkin. Pattern apapun yang Anda temukan, pola-polanya silahkan dimaknai sebanyak mungkin, Mas. Misalkan dalam sebuah ledakan kasus ada penggolongan usia kan ya, ada usia, misalkan ada usia 1, lalu ada korban yang usianya 3, ada korban yang usianya 5 dan sebagainya. Loh, kok ini korbannya usianya kok angka ganjil ya? Nah, misalkan seperti itu, Anda menemukan seperti itu, it's okay, nggak apa-apa. Silahkan gunakan pemaknaan sekaya mungkin, gitu loh. Entah urusan nanti kita membahasnya, apakah pemaknaan ini akan dilanjutkan untuk sampai tahap solusi atau tidak, seperti itu. Gitu ya guys. Jadi pada intinya video yang saya sampaikan kali ini adalah cara memaknai sesuatu itu menggunakan pola-pola yang Anda ketahui sebelumnya. Dah, itu aja intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.